Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai adab membaca Al-Quran dan juga adab berdoa. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada umatnya, dan yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran diturunkan dari Mekah dan Madinah yang di dalamnya memuat aspek kehidupan, aspek syariah, aspek akidah, aspek umat terdahulu, dan lain-lain. Dalam membaca Al-Quran ada dua cara, yaitu yang pertama ada tilawah lafzi dan yang kedua ada tilawah hukmihi. Tilawah lafzi yaitu tilawah secara lafaz. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengetahui makharijul huruf dan juga tajwid-tajwid dari bacaan yang kita baca. Kemudian tilawah hukmihi yaitu selain kita bisa membaca Al-Quran, kita harus bisa membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya dan juga menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian berdoa. Berdoa secara bahasa yaitu memohon, mengajak, dan dakwah. Sedangkan menurut istilah, berdoa yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keinginan yang diharapkan dan berharap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Karena tanpa usaha yang maksimal, maka doa yang kita panjatkan akan sia-sia dan tidak akan terkabulkan. Apa yang dinamakan adab dalam membaca Al-Quran? Adab berarti kesopanan, kehalusan, budi pekerti, atau tata cara. Adab membaca Al-Quran dan berdoa yaitu suatu tata cara atau nilai kesopanan yang harus dijunjung tinggi dan dilakukan ketika membaca Al-Quran maupun berdoa. Adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dilakukan di tempat yang suci. Jadi ketika kita akan membaca Al-Quran, sebaiknya kita berada di tempat yang suci seperti mushola, masjid, maupun aula yang bersih. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan pelan dan tartil. Dan yang terakhir yaitu khusyuk, tenang, dan sopan. Adapun tata cara berdoa yaitu yang pertama dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Jadi apabila kita berdoa, kita itu tidak boleh main-main. Kita harus serius karena kita akan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan tidak pernah merasakan putus asa walaupun doa yang kita panjatkan belum terkabul. Jadi apabila kita sudah berdoa dan doa kita belum terkabulkan, maka kita tidak boleh berhenti dalam berdoa. Kita harus terus memohon kepada Allah sampai doa kita terkabulkan. Yang keempat yaitu memahami makna dari doa yang dibaca. Jadi ketika kita berdoa, kita harus tahu doa mana yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan banyak pahala. Apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang banyak loh. Karena Al-Quran itu apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memperoleh ketenangan jiwa. Yang ketiga yaitu diangkat derajatnya. Yang keempat, mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Karena di hari kiamat kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun kecuali dari amal kita dan syafaatnya Rasulullah SAW. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang apabila kita membacanya setiap hari. Yang kelima yaitu meredam emosi. Manfaat berdoa. Yang pertama, orang yang berdoa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yaitu apabila kita berdoa, maka itu cara kita berinteraksi langsung kepada Allah. Dan jika kita semakin mendekat kepada Allah, maka Allah akan selalu berada di samping kita. Yang kedua yaitu doa merupakan senjata umat muslim.
Karena ketika kita dalam kondisi yang apapun, kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendatangkan keselamatan. Yang keempat, menandakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, terkabul segala keinginan dan harapan. Karena Allah senang dengan orang yang selalu meminta dan berharap kepadanya, dan Allah akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Baik, itu saja materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.